Filsafat pendidikan Islam. Ada yang mengatakan bahwa berfilsafat termasuk berpikir. Namun, tidak semua orang berpikir itu termasuk berfilsafat. Menurut Purwanto, filsafat berarti alam pikiran atau alam berpikir. Namun tak semua berpikir berarti berfilsafat. Karena berfilsafat adalah berpikir secara mendalam dan berpikir secara sungguh-sungguh. Filsafat adalah induk segala ilmu yang mempunyai objek material dan objek formal. Objek materialnya adalah akal, sedangkan objek formal ilmu filsafat adalah kebenaran, kebaikan, dan keindahan berdialektika. Nah, kemudian selanjutnya, hubungan antara filsafat, pendidikan, dan manusia. Yang pertama adalah hubungan filsafat dengan pendidikan. Seperti yang kita tahu bersama, kata filsafat berasal dari bahasa Inggris dan bahasa Yunani. Dalam bahasa Inggris, yaitu filosofi, sedangkan dalam bahasa Yunani, philen atau philos, dan sophein atau sophie. Philos artinya cinta, sedangkan sophia berarti kebijaksanaan. Ada pula yang mengatakan bahwa filsafat berasal dari bahasa Arab, yaitu filsafah, dapat diartikan cinta, kebijaksanaan, atau hikmah. Orang yang mencintai atau mencari kebijaksanaan atau kebenaran disebut filsuf. Pendidikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan pendidikan artinya proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam mendewasakan melalui upaya pengajaran dan latihan, proses perbuatan dan cara mendidik. Ki Hajar Dewantara mengemukakan pendidikan adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai dan anggota masyarakat dan keselamatan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian yang selanjutnya, ada keterkaitan antara filsafat dengan pendidikan. Yang pertama, filsafat pendidikan memberikan pandangan-pandangan filsafatnya kepada teori pendidikan, khususnya pandangannya tentang manusia, peserta didik, tujuan pendidikan, dan bagaimana seharusnya belajar. Yang kedua, teori pendidikan sebagai sebuah disiplin ilmu yang otonom, sering menemui masalah-masalah yang membutuhkan bantuan filsafat pendidikan. Kadang-kadang, pandangan filsafat pendidikan dapat mengubah teori pendidikan. Yang ketiga, jika suatu teori tidak dapat dipertanggungjawabkan secara filsafat, khususnya yang berhubungan dengan hidup dan manusia, maka akan mengakibatkan perlakuan yang tidak bertanggung jawab. Dan kemudian hubungan antara filsafat dengan manusia. 3 alasan hubungan filsafat dengan manusia. Yang pertama adalah filsafat membantu manusia dalam mengambil keputusan dan tindakan dalam kehidupannya. Yang kedua, filsafat sedikit banyaknya dapat mengurangi kesalahpahaman dan konflik dalam hidup. Yang ketiga, untuk dasar menghadapi banyak kesimpang siuran, banyak hal dalam dunia yang selalu berubah. Kemudian yang ketiga, filsafat pendidikan Islam. Pengertian filsafat pendidikan Islam salah satunya dikemukakan oleh Profesor Ahmad Faisal. Filsafat pendidikan Islam adalah landasan berpikir yang mengintegrasikan prinsip-prinsip agama dalam proses pembelajaran. Mengapa filsafat Islam perlu dikaji dan dijelaskan? Manfaat mempelajari filsafat pendidikan Islam. Menurut G.R. Knight dalam Issues and Alternatives in Education mengatakan bahwa filsafat pendidikan berguna sekali untuk pendidikan, yaitu yang pertama mengenal masalah-masalah dasar pendidikan, yang selanjutnya memikirkan evaluasi mengenai usulan-usulan perbaikan terhadap masalah yang muncul sedang dihadapi. Yang ketiga,
memperjelas pemikiran tentang tujuan hidup dan pendidikan. Yang keempat, memperkembangkan pandangan-pandangan dan program yang konsisten serta berkaitan dengan konteks secara luas. Selanjutnya, bagaimana tinjauan filsafat dalam konteks filsafat pendidikan Islam? Ditinjau dari segi filsafat, maka secara khusus berfokus pada konsep berpikir tentang pendidikan yang bersumber pada ajaran Islam tentang hakikat kemampuan manusia untuk dapat dibina dan dikembangkan serta dibimbing menjadi manusia muslim yang seluruh pribadinya dijiwai oleh ajaran Islam. Kemudian yang selanjutnya adalah ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Terdapat atau terdiri dari 8. Yang pertama, aspek-aspek tujuan. Yang kedua, kurikulum. Yang ketiga, pendidik. Yang keempat, peserta didik. Yang kelima, metode. Yang keenam, materi. Yang ketujuh, evaluasi. Dan yang kedelapan adalah lingkungan. Selanjutnya, perbedaan aliran filsafat pendidikan, progresivisme, esensialisme, perennialisme, dan rekonsialisme. Aliran progresivisme berpendapat bahwa pengetahuan yang benar pada masa kini mungkin tidak benar pada masa yang akan datang. Progresivisme merupakan aliran filsafat pendidikan modern yang menghendaki adanya perubahan pelaksanaan pendidikan yang lebih maju. Yang kedua, aliran esensialisme adalah aliran filsafat dan gerakan pendidikan yang berfokus pada nilai-nilai kebudayaan yang sudah ada sejak awal peradaban manusia. Dalam aliran esensialisme, guru dianggap sebagai figur otoritatif yang bertanggung jawab untuk menyampaikan pengetahuan dasar yang relevan dengan perkembangan intelektual dan moral siswa. Yang selanjutnya adalah aliran perennialisme. Adalah aliran filsafat pendidikan yang berpedoman pada nilai-nilai budaya masa lampau. Tokoh-tokoh yang dianggap memiliki pandangan yang masih relevan dengan aliran perennialisme adalah Plato, Aristoteles, dan Thomas Aquinas. Dan yang terakhir adalah aliran rekonstruksialisme, adalah aliran yang bertujuan untuk merombak tata susunan lama dan membangun tata hidup kebudayaan yang lebih modern. Kemudian konsep pemikiran tokoh Islam yang pertama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa sistem pendidikan yang diterapkan didasar pada wahyu Tuhan, bahwa sistem pendidikan didirikan yang mencakup 3 aspek. Yang pertama kognitif, yang kedua emosional, yang ketiga psikomotorik. Kemudian Abdullah Nasi Ulwan. Menurut Nasi Ulwan, ada 5 metode pendidikan yang dapat digunakan, yaitu mendidik dengan keteladanan, mendidik dengan kebiasaan, mendidik dengan nasihat, mendidik dengan perhatian atau pengawasan, dan mendidik dengan hukuman. Kemudian, menurut Syekh Asdar Muji, menjelaskan bahwa belajar merupakan sebuah kewajiban yang telah oleh agama baik melalui Quran maupun hadis, dan semua ini melalui proses pengajaran yang bersifat ilahiyah maupun basyariah. Kajian ini menunjukkan bahwa terdapat 2 metode belajar, yaitu metode bersifat etik yang berupa niat dalam belajar, dan metode bersifat strategis yang mencakup cara memilih pelajaran, memilih guru, memilih teman, dan langkah-langkah belajar. Dan yang terakhir adalah